Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, pada kali ini kita akan membahas ringkasan tersingkat dan terpadat dari mata kuliah K3 Listrik. Di sini saya mengambil daripada tugas dari teman-teman kalian yang merupakan semua rangkuman yang sangat baik, walaupun ada sedikit kekurangan saya sudah tambahi, tentang K3 Listrik. Bapak, Ibu, saudaraku, sahabat keselamatan yang saya hormati, mari kita perhatikan bersama-sama tentang materi seluruhnya daripada K3 Listrik, mengingat untuk bulan depan sudah ganti semester. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, di sini pada pertemuan kali ini adalah pembahasan mengenai resum ulang dari semua yang telah kita pelajari tentang K3 Listrik. Materi yang pertama adalah bab peraturan dan perundang-undangan. Materi yang kedua adalah bab dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Materi yang ketiga adalah bab dasar-dasar teknik instalasi listrik. Materi bab yang keempat adalah identifikasi bahaya listrik. Materi bab kelima adalah sistem pengamanan. Materi bab keenam, persyaratan instalasi listrik ruang khusus. Materi bab ketujuh adalah sistem proteksi. Materi bab 8 adalah klasifikasi pembebanan. Materi bab ke-9 adalah pengukuran listrik. Materi bab 10 adalah pertolongan pertama kecelakaan listrik. Bapak, Ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, bab-bab tersebut sudah saya ajarkan baik melalui YouTube maupun Google Class ataupun Zoom. Di sini saya terima kasih kepada salah satu kelompok dari kalian yang telah mengumpulkan tugas merangkum semua yang telah diajarkan. Ini saya ambil contoh salah satu yang telah dikerjakan dari teman kalian dan akan saya resum ulang. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat keselamatan yang saya hormati, marilah kita perhatikan bersama-sama mapping daripada K3 Listrik yang telah dibuat oleh salah satu kelompok dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita perhatikan adalah angka 1. Angka 1 di sini adalah bab tentang dasar-dasar dari perundang-undangan yang mendasari K3 Listrik. Anda bisa lihat dasar-dasar hukumnya. Dasar yang paling puncak utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 diturunkan ke Undang-Undang Nomor 8 tentang Ketenagakerjaan, diturunkan lagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang K3,
diperjelas lagi dengan peraturan pemerintah nomor 50 atau Permenaker 12 2015 atau tentang SNI. Itu ringkasan yang paling bagus ya. Bab pertama sudah tercover, selanjutnya masuk ke bab 2, ringkasan yang cukup dasar juga ini. Bab kedua tentang dasar-dasar keselamatan dan kesehatan. Dan dasar-dasar teknik instalasi listrik ya, yang kedua. Dan ketiga itu nanti dijelaskan, termasuk di dalamnya masuk ke bab 4, turunannya adalah tentang identifikasi bahaya, bagaimana itu identifikasi bahaya itu sendiri, bagaimana karakternya dan sebagainya dan sebagainya. Bapak bisa melihat ada analisa resiko, ada peta resiko, ada penilaian resiko, kemudian ada pengendali resiko. Di situ semua termasuk identifikasi bahaya daripada bab 4 tentang identifikasi bahaya listrik. Masuk Bapak lihat angka yang ke-5 dan 8 tentang sistem penanganan dan klasifikasi pembebanan. Anda bisa lihat arah panahnya menuju kepada inti daripada permasalahan, yaitu mengendalikan resiko. Semua sistem pengamanan dan klasifikasi pembebanan mengarahnya ke pengendalian resiko agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lanjut kita masuk ke bab yang ke-7. Bab ke-7. Bab ke-7 itu mengenai sistem proteksi. Sistem proteksi. Di situ kita mengacu kepada apa? Di situ teman kalian menerangkan pada sistem manajemen K3. Di situ ada penyediaan APD, yaitu sistem manajemen, ada pencegahan dan sebagainya dan sebagainya. Masuk kepada bab 10. Langsung ke bab 10. Bab 10 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Ya, Anda bisa lihat di bawah itu. Mengacu kepada apa? Gitu. Mengacu kepada dampaknya. Jadi ada dampak secara langsung ataupun tidak langsung, dampak kepada manusia, dampaknya kepada kerugian, dampaknya kepada kerugian waktu kerja. Kemudian masuk pada jenis bahayanya juga, ya. Ini belum dikasih nomor, tapi Anda pasti maksud dengan yang dikerjakan. Ada jenis bahayanya apa? Bahaya fisik, bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya elektrik, bahaya mekanik dan sebagainya. Kemudian ada faktor ini. Faktor penyebabnya apa? Faktor human error atau manusianya. Ada peralatan kerja dan sistem kerjanya. Ada lingkungannya. Oke? Bapak bisa pahami, bisa dilihat ulang. Inilah inti yang kita pelajari selama ini, selama 1 semester. Terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat keselamatan yang telah mengikuti perkuliahan saya dari awal hingga 6 bulan terakhir ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat. Saya ikut bangga kepada Bapak dan Ibu-ibu, sahabat keselamatan yang masih mau belajar. Masih belajar dan tetap belajar. Itu adalah sebuah nilai yang sudah Bapak capai. Nilai yang bravo, nilai yang sudah bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, akhirnya cukup sekian dari pembelajaran saya. Terima kasih, sukses, dan saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah paham tentang apa yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.